saya bawa jalan keliling komplek, dan justru saya jadi kasihan sama Ilmanya. Jadi dianya tuh kayak yang susah payah banget gitu, diajak jalan di apa sih, dipegangin tangannya aja dia kayak susah payah banget gitu, kasihan banget gitu. Nah, kemudian setelah tahu nih Ilma mengalami ada masalah di kakinya, nah kemudian setelah diikhtiarkan secara sendiri, terus apalagi nih yang kemudian yang dilakukan sehingga sekarang Ilma sudah bisa berjalan? Juga karena sayanya bawanya telat ya, saya dimarahin sama dokter umum. Ya. Jadi dibawa di saat usianya 2 tahun 6 bulan. 2 tahun 6 bulan itu belum bisa berdiri, bahkan di tembok, nyender ke tembok dia susah gitu. Terus nyender ke tembok bisa, cuman untuk berdiri sendiri itu dia harus dipegangin gitu. Dipegangin kayak gitu. Terus waktu itu dites sama dokter tumbuh kembang, dan waktu itu mah sama dokter tumbuh kembang teh udah dikasih diagnosanya teh bukan apa ya, general motorik kayak gitulah. Jadi dia keterlambatan motorik kasar dan motorik halus secara keseluruhan gitu. Saya kan kaget ya, kenapa kok bisa sih gitu. Ya pokoknya speechless lah di situ. Saya juga nangis itu, pulang dari udah mah dimarahin, anak saya juga dimarahin sama si ibunya karena nangis terus kan. Dia introvert jadi nangis terus gitu. Terus saya ini juga kaget gitu dapat diagnosa ya yang kayak gitu. Jadi kan pasti ya kalau ibu mah kalau anaknya dapat diagnosa yang kurang baik teh asa menyalahkan diri sendiri. Oh saya kurang ini, saya kurang itu. Padahal sih secara usaha mah pas saya lihat sekarang ya udah maksimal kok gitu, di rumah udah maksimal. Memang mungkin masalahnya belum ketemu gitu. Terus kemudian setelah didapat diagnosa nih dari dokter tumbuh kembangnya ya, kemudian gimana nih langkah berikutnya? Nah setelah itu tuh saya disuruh terapi setiap hari apa gitu. Terus nanti saya harus dirujuk ke dokter syaraf juga. Di dokter syaraf mungkin ada hal-hal lain mungkin ya, maksud dokter tumbuh kembang. Nah terus pas nggak tahu besoknya, nggak tahu rusaknya gitu, saya ke dokter syaraf. Di dokter syarafnya justru beda banget gitu reaksinya sama dokter tumbuh kembang. Dokter syarafnya baik banget, dan bahkan pas dokter syarafnya ngelihat diagnosa sama ngelihat domanya, dia bilang ini mah bukan general motorik issues kayak gitu, bukan. Terus ditanya ini kalau perkembangan yang lain gimana gitu, telat enggak? Ya saya cerita aja, ini mah biasa, cuman masalah kaki aja dokter, cuman nggak bisa jalan aja. Dia bicaranya lancar enggak? Lancar. Terus dia kalau diajak ngobrol nyambung enggak? Nyambung kayak gitu. Jadi setelah itu Ilmanya cuma disuruh berdiri di merapat ke tembok. Terus dia ngelihat kalau kaki Ilma tuh agak gini gitu, jadi agak gini karena kakinya rata. Ini mah sakit gitu. Ini mah cukup pakai sepatu aja, cenah. Pakai sepatu sama latihan jongkok berdiri udah selesai, cenah, nanti juga bisa jalan. Gitu. Jadi seneng banget ya pasti ya pas dapat diagnosa yang berbeda nih dari dokter sebelumnya gitu. Jadi lebih bersemangat ya. Iya, lebih semangat dan ngerasa positive thinking lagi. Nah setelah pulang dari dokter syaraf nih dapat diagnosa yang alhamdulillah ya kalau dibilang cukup membahagiakan lah ya, karena mendengar ada harapan baru gitu. Terus kemudian apakah ada terapi yang dilakukan selama di rumah sakit itu, atau apa yang dilakukan di rumah gitu, intens dilakukan di rumah setelah pulang dari dokter syaraf? Jadi saat itu juga
terapi di sana, terapi laser, bukan terapi laser, terapi sinar merah. Oh, iya. Sinar Ultraviolet bukan? ultraviolet atau ultralet ya, nggak tahu, pokoknya sinar warna merah gitulah, kayak sinar warna merah gitu. Cuman jadi memang Ilma tuh dari bayi itu kayak nggak nyaman ya sama orang asing, terus ada di tempat asing gitu nggak nyaman. Jadi dia tuh malah tantrum gitu. Saat itu dia tuh tantrum, nggak mau diterapi, nggak mau disinarin gitu ya. Terus jadinya sama dokternya cuma dikasih tahu aja, harus jongkok berdiri dan terapi sinarnya nggak dilanjutin. Kayak gitu jadinya. Terus dikasih rujukan ke ahli ortopedi yang bikin sepatu biar membantu flat hitnya itu. Flat hit itu kan kaki yang rata gitu, yang rata kan. Kalau anak-anak biasa itu ya, orang-orang biasa, orang-orang normal itu kakinya tuh kan ada lekukannya Ya, yang di tengah-tengah itu yang sebelah sini ya gitu. Iya. Nah, kalau Ilma mah rata, nggak ada. Jadi itu yang salah satu hal yang membuat dia kesulitan untuk berjalan gitu. Dan itu juga yang membuat otot-otot kakinya, yang kaki apa sih? Oh, mata kaki mungkin ya? Mata kaki. Otot-otot di sekitar mata kakinya kurang kuat gitu. Jadi harus dilatih dengan cara jongkok berdiri. Jadi sebenarnya kalau bisa disimpulkan, masalah kakinya itu letaknya dari mata kaki ke bawah mungkin ya? Iya. Mata kaki ke bawah, jadi dari mata kaki ke atas itu baik-baik aja ya? Iya. Cuman kan memang justru mata kaki ke bawah yang membuat si kaki kuat untuk berpijak tuh kan. Ternyata saya juga baru tahu. Jadi sebenarnya lututnya udah kuat ya kalau dibilang. Iya, lututnya sudah kuat. Jadi akhirnya penanganannya itu cukup dengan menggunakan sepatu khusus. Nah, boleh nih informasinya buat para ibu yang lain, walaupun sudah berlangsung lama nih, pada tahun berapa ya waktu itu beli sepatu? 2016 sih kayaknya, 2016 akhir. Ya, walaupun sudah lama ya, sekitar tahun 2016. Informasi nih dari segi harga waktu itu berapa? Apanya? Harga sepatunya Mah 700.000. Jadi pada waktu itu harganya 700.000 nih, bunda-bunda semua. Terus kemudian kemarin itu datangnya ke dokter tumbuh kembang anak itu di rumah sakit. Di rumah sakit Al-Islam. Rumah sakit Al-Islam. Itu sih karena dekat sih, bukan karena rekomendasi siapa, cuman rumah sakit yang sering saya datangi adalah rumah sakit itu. Ya, jadi maksudnya bunda-bunda di sini kan siapa tahu masih cari informasi nih. Sepertinya kalau dokter tumbuh kembang anak, terus dokter syaraf itu kan kemungkinan tidak ada di semua rumah sakit. Mungkin gitu, saya juga belum cari informasinya. Jadi untuk para bunda yang memang mau berkonsultasi dengan dokter syaraf ataupun dokter tumbuh kembang anak, bisa ada di rumah sakit Al-Islam ya. Nah, kalau pada tahun 2016 itu boleh juga nih informasi harganya berapa ya waktu itu? Apanya? Konsultasi dokter. Waktu itu masih standar gitu, sekitar 150-an gitu Sekitar sekali datang gitu. Jadi sekitar 150 ya sekali datang. Terus kemudian untuk yang terapi sinar merah itu berapa dari segi biaya? 100.000 mungkin. 100.000 untuk satu kali. Pokoknya murah kok. Jadi maksudnya nggak mahal banget. Yang waktu itu kerasa mahal banget itu sepatunya. Sepatunya. Ya memang ya mau tidak mau ya, kita sebagai orang tua kan harus mempertimbangkan juga ya dari segi biaya gitu. Terkadang kita tahu nih anak kita tuh mengalami kendala, cuman yang bikin kita datang maksudnya bikin kita untuk berpikir kembali datang ke tenaga ahli itu kan biasanya dari segi dana juga ya. Jadi buat para bunda semua ini informasi banget ya, dari segi dananya segitu bisa dipertimbangkan. Nah, untuk datang ke ahlinya untuk berkonsultasi seperti apa nih sebenarnya masalah
Setelah itu apa yang dilakukan di rumah? Nah, setelah itu kan kita menghubungi bukan dokter, ahli ortopedinya nih, terus janjian, terus ngukur ukuran kaki anak, dilihat lekukannya harusnya ada di sebelah mana, terus selama pokoknya agak lama sih, mungkin 2 minggu gitu, 2 minggu sampai 3 minggu gitu dia bikin sepatu tuh, bikin sepatu, terus setelah sepatunya ada dipakai nggak boleh, bahkan katanya lagi tidur juga harus dipakai gitu. Tapi kalau Ilma sih selama di rumah aja dia pakai, dipakai, keluar rumah dipakai, jadi pokoknya kalau dari luar ke dalam dielapin dulu kayak gitu. Terus setiap hari jongkok berdiri kayak squat gitu lah, jongkok berdiri sekitar 15 kali pagi, 15 kali sore gitu. Jadi sehari 2 kali, pagi dan sore ya? Iya. Oh iya. Jadi lakukan tadi apa, jongkok berdiri 15 kali, 1 kalinya, kemudian lakukan sebanyak 2 kali. Kalau Bunda Indah ini, terhadap anaknya dilakukan di pagi dan di sore hari. Setelah mandi. Setelah mandi. Iya, biar inget maksudnya. Terus nggak inget. Iya memang. Terus selama tidur aja dibuka ya? Iya, Jadi selama tidur dibuka sepatunya. Dan ketika beraktivitas apapun di dalam rumah ataupun di luar rumah, Ilma tetap pakai sepatunya. Iya. Nah kemudian nih hasilnya gimana? Berapa lama proses itu dilakukan sampai Ilmanya bisa berjalan? Ilma bisa jalan setelah 3 bulan pakai sepatu. Alhamdulillah. Iya nih, setelah 3 bulan, alhamdulillah ya, pasti seneng banget nih. Dan ininya apa sih? Mata kakinya, daerah mata kaki, otot sekitar mata kaki itu memang lebih kuat. Jadi kayak ototnya jadi terbangun gitu. Iya, oh gitu. Jadi dia bisa jalan sendiri setelah itu. Tapi sebenarnya kata ahli ortopedinya jangan dibuka sampai kekecilan sepatunya gitu. Bahkan katanya anak-anak yang lain juga sampai usia 11 tahun tuh masih pakai gitu sepatu ortopediknya. Jadi kalau udah kekecilan beli lagi gitu ya. Lagi kayak gitu. Tapi kalau saya enggak, jadi karena Ilmanya udah nggak mau pakai sepatu itu, jadi setelah dia udah bisa jalan ya udah dilepas ini. Ya, alhamdulillah ya itu juga ya udah bisa berjalan. Kayaknya kayak dapat hadiah gimana gitu dari Allah. Kayaknya kalau kita menemukan satu kemampuan yang kita tunggu-tunggu pada anak dan ternyata sudah bisa, kayaknya aduh alhamdulillah banget ya.